Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bersama saya Nadila Hairunisa dan saya adalah anggota dari kelompok 9 yang akan membawakan materi pada hari ini. Baik teman-teman, materi di kelompok 9 adalah sistem perujukan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Dan materi yang akan saya presentasikan yang pertama adalah unsur-unsur daftar pustaka, yang kedua jenis-jenis daftar pustaka. Sebelum masuk ke materi unsur-unsur daftar pustaka dan jenis-jenis daftar pustaka, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Menurut Goris Keraf, daftar pustaka atau bibliografi didefinisikan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Selanjutnya, kita masuk ke materi unsur-unsur daftar pustaka. Ada beberapa unsur penting yang harus termuat di dalam sebuah daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka tersebut adalah yang pertama, nama penulis, yang kedua, tahun terbit, yang ketiga judul, yang keempat tempat terbit, dan yang kelima nama penerbit. Kelima unsur ini harus ada di dalam setiap penulisan daftar pustaka. Selanjutnya adalah jenis-jenis daftar pustaka. Daftar pustaka terdiri atas beberapa jenis. Berikut adalah beberapa jenis daftar pustaka. Yang pertama, kelompok textbook. Yang termasuk ke dalam kelompok textbook yaitu penulisan perorangan, kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor, buku yang ditulis atau dibuat oleh lembaga, dan yang terakhir buku terjemahan. Jenis daftar pustaka yang selanjutnya adalah kelompok jurnal. Yang termasuk ke dalam kelompok jurnal yaitu artikel yang disusun oleh penulis, artikel yang disusun oleh lembaga, kelompok makalah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi atau simposium. Dan jenis daftar pustaka yang selanjutnya ada kelompok disertasi atau tesis. Jenis daftar pustaka yang selanjutnya adalah kelompok makalah atau informasi dari internet. Jadi, jenis-jenis daftar pustaka terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok textbook. Yang kedua, kelompok jurnal. Yang ketiga, kelompok disertasi atau tesis. Dan yang keempat, kelompok makalah atau informasi dari internet. Untuk selanjutnya, saya masukkan contoh dari jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama, contoh dari jenis daftar pustaka yang termasuk ke dalam kelompok textbooks. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam kelompok textbooks itu penulis perorangan, kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor, buku yang ditulis atau dibuat oleh lembaga, dan yang terakhir buku terjemahan.
Menulis daftar pustaka dari sumber yang berupa buku secara umum adalah nama pengarang dibalik tanpa gelar, tahun terbit, judul buku yang dicetak miring atau cetak tebal, tempat terbit, dan nama penerbit. Misalnya, Wibowo I 2007, Belajar dari Cina, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara. Nah, lalu bagaimana jika menulis daftar pustaka dari sumber buku dengan lebih dari 2 atau 3 pengarang? Berikut saya masukkan contoh daftar pustaka buku dengan 2 atau 3 pengarang. Nah, contohnya sudah tertera. Catatan, jika nama pengarang ada yang terdiri dari 2 kata atau lebih, maka yang dibalik hanya nama pengarang pertama. Nama pengarang kedua dan ketiga tetap urutannya. Lalu, contoh daftar pustaka dari buku jika terdiri dari 4 orang atau lebih. Berikut contohnya sudah tertera. Jika nama pengarang terdiri dari 4 orang atau lebih, maka nama pengarang tidak ditulis semua, melainkan ditulis satu saja dan diikuti dengan DKK atau dan kawan-kawan. Lalu bagaimana jika daftar pustaka dari buku tanpa pengarang atau pengarang bukan nama orang? Berikut sudah saya masukkan contohnya. Jika nama pengarangnya adalah tim penulis atau badan tertentu atau organisasi tertentu, nama pengarang diganti dengan pihak kelompok penerbit tersebut. Untuk yang selanjutnya, jika daftar pustaka buku terjemahan, nama penerjemah dicantumkan dalam daftar pustaka. Dan jika daftar pustaka dari buku dengan bab atau buku hasil kompilasi beberapa pengarang. Dalam satu buku, terkadang pada masing-masing babnya ditulis oleh pengarang yang berbeda. Jika hendak menuliskan bab khusus dari buku tersebut, maka cara penulisannya harus dituliskan pengarang dari bab yang dirujuk, serta dalam buku apa tulisan tersebut dimuat. Jika daftar pustaka buku dengan edisi atau versi. Nah, beberapa buku terkadang dibuat dalam beberapa versi. Versi buku ini harus ditulis agar jelas buku versi berapa yang dirujuk. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis daftar pustaka yang termasuk ke dalam kelompok jurnal. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam kelompok jurnal yaitu artikel yang disusun oleh penulis, artikel yang disusun oleh lembaga, dan kelompok makalah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi atau simposium. Penulisan daftar pustaka dari jurnal ditulis lengkap mulai dari judul artikel jurnal, serta nama jurnal dan volume terbit jurnal yang dimaksud. Yang selanjutnya ada contoh dari jenis-jenis daftar pustaka yang termasuk ke dalam kelompok disertasi atau tesis. Penulisan daftar pustaka dari kelompok disertasi atau tesis atau skripsi memiliki format yang sama dengan penulisan daftar pustaka dari sumber lain.
Perbedaannya terletak pada penambahan jurusan, fakultas, nama universitas, dan lokasi universitas. Yang selanjutnya ada jenis-jenis daftar pustaka yang termasuk ke dalam kelompok makalah atau informasi dari internet. Nah, kelompok makalah dengan contoh penulisannya yaitu nama penulis ditulis dengan cara dibalik, tahun penyajian, judul makalah atau informasi, dan alamat. Jika dari internet, cara penulisannya yaitu pengarang atau penyunting, tahun, judul, lalu diberi link alamat internet tersebut. Simpulan. Menurut Goris Kerap, daftar pustaka atau bibliografi didefinisikan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Unsur-unsur daftar pustaka terdiri dari nama penulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, dan nama penerbit. Jenis-jenis daftar pustaka terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok textbook, yang kedua ada kelompok jurnal, yang ketiga ada kelompok disertasi atau tesis, dan yang keempat kelompok makalah atau informasi dari internet. Baik teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya. Untuk cara penulisan daftar pustaka akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.